Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobras Kuy, ngobrol santai kuy, bareng dengan kelompok 4 mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalia, dan kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani dengan 5 rekan saya yang juga saat ini sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia dan menjadi guru praktikan di SMAN 2 Kota Serang. Pada rekan-rekan saya, silakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, nama saya Rita Narulita. Halo, annyeong yorgun. Nama saya Fitri Adeano. Halo, perkenalkan saya Suhelma. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Baby Parera. Halo, dengan saya Ayu. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan perkenalannya. Nah, hari ini di Ngobras kita pada podcast kali ini, kita akan membahas tema yang ini sering banget dibicarakan dalam dunia pendidikan, yaitu understanding by design, dengan fokus pada pembahasan di kerangka atau komponen where to. Khususnya kelompok kami akan membahas kerangka R, yaitu rating, revisit, dan revise, dan juga kerangka T, yaitu tailor to student. Nah, kita akan bahas gimana kedua konsep ini bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia supaya menjadi lebih efektif. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita akan bahas dulu tentang understanding by design atau sering disingkat dengan UBD. Nah, apa sih itu UBD? Mungkin dari Bu Ayu bisa untuk menjelaskan? Baik Bu Nurma, saya akan sedikit menjelaskan tentang UBD. Apa sih UBD itu? UBD adalah pendekatan perencanaan pembelajaran yang fokusnya tidak hanya aktivitas belajar, tapi juga hasil akhirnya. UBD menggunakan desain mundur yang memandang bahwa ada 3 tahap utama dilakukan secara berurutan, Bu Nurma. Ketika mendesain kegiatan belajar mengajar, pertama harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Kedua, menentukan asesmen, dan terakhir menentukan kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Nurma. Oh baik Bu Ayu, jadi memang UBD atau UBD tadi itu dia memang desainnya itu mundur ya Bu Ayu, sehingga memang sering disebut dengan backward design. Oke, dan ternyata UBD ini mempunyai desain yang unik gitu dalam merancang pembelajaran. Ada kerangka penting nih yang dikenal dengan where to. Nah, ini adalah akronim dari langkah-langkah yang bisa membantu guru untuk mendesain pembelajaran secara terstruktur. Nah, hari ini kita akan bahas komponen R dan T yang sebelumnya sudah pernah saya sebutkan. Nah, apa sih komponen R dan T itu dalam kerangka UBD? Mungkin boleh dijawab oleh Bu Rita? Oke, Bu Nurma. Di sini saya akan menjelaskan yang R-nya itu. R itu singkatan dari rating, revisit, revise. Intinya, R ini mengajak siswa untuk memikirkan ulang pemahaman mereka, mengunjungi kembali ide-ide penting, dan melakukan revisi supaya mereka bisa lebih memahami materi. Baik Bu Rita, berarti bisa kita simpulkan bahwa R itu adalah salah satu komponen gitu ya yang ada dalam UBD yang tujuannya memang agar siswa itu memikirkan kembali gitu ya ide-ide yang mereka pahami gitu ya Bu Rita ya. Iya, betul sekali Bu Nurma. Baik, selanjutnya tadi ada satu komponen lagi yaitu yang T, yang merupakan singkatan dari tailor to student. Nah, saya ingin bertanya kepada Bu Deano nih, apa sih penjelasan lebih spesifik gitu ya tentang komponen yang T ini dalam kerangka UBD atau UBD ini? Oke, Bu Nurma. Jadi tadi adalah singkatan dari T ya. T ini singkatan dari tailor to student. Nah, apa artinya? Artinya kita sebagai guru harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Mulai dari gaya belajar, minat, pengetahuan sebelumnya, sampai perkembangan mereka. Semua harus kita perhatikan. Tapi tetap dengan arah yang jelas ke tujuan pembelajaran. Begitu Bu Nurma.
Baik, Bu Diano. Berarti memang di Tailor to Student ini artinya guru itu harus menjadi fasilitator gitu ya Bu Diano ya, supaya memang siswa itu ketika belajar itu terfasilitasi ya kebutuhannya. Baik, tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang komponen R dan komponen T yang ada pada kerangka Where2 ketika menyusun pembelajaran sesuai dengan UBD ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi lebih dalam bersama dengan rekan-rekan guru yang lain. Kita akan bahas bagaimana konsep ini diterapkan khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama yang berkaitan dengan komponen di bagian yang R tadi, yaitu tentang rating, revisit, dan revise. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih peserta didik itu akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Mungkin boleh dijawab oleh Bu Helma. Baik, saya akan menjawab. Jadi menurut saya, peserta didik dapat dipandu dengan diskusi reflektif yang dimulai melalui pertanyaan pemantik atau pemandu. Dengan cara ini, peserta didik diarahkan secara bertahap untuk menggali pemahaman mereka. Misalnya, dalam pembelajaran menulis artikel opini, guru dapat bertanya, apa saja ciri-ciri artikel opini, bagaimana struktur penulisannya. Pertanyaan ini mendorong mereka berpikir kritis dan mendalami konsep lebih jauh. Selain itu, peta konsep juga bisa digunakan. Peserta didik diminta menggambarkan ulang peta konsep yang sudah dibuat sebelumnya, lalu membandingkannya dengan pemahaman mereka setelah pembelajaran selesai. Nah, cara ini sangat membantu mereka mengidentifikasi perkembangan pemahaman secara visual. Itu menurut saya, Bu Nurma. Baik, terima kasih Bu Helma. Ternyata ada banyak sekali ya Bu Helma cara yang bisa kita gunakan untuk memikirkan kembali nih bagaimana pemahaman peserta didik tentang ide-ide penting yang mungkin mereka belum pahami gitu ya dalam proses pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, tadi Bu Helma menyebutkan bisa membuat dengan pertanyaan reflektif gitu ya, diskusi reflektif, kemudian juga peta konsep gitu ya, dan lain-lain. Iya betul. Tapi saya ingin bertanya nih, apakah ada cara lain yang bisa guru lakukan untuk memandu peserta didik? Mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Debbie. Oke, tentunya ada cara lain ya, seperti membuat jurnal reflektif juga efektif. Dalam jurnal, peserta didik mencatat perubahan atau tambahan ide yang muncul setelah berdiskusi. Nah, jurnal ini menjadi bukti nyata bagaimana pemikiran mereka berkembang. Lalu, alternatif lainnya adalah dengan memberikan kasus atau masalah baru yang relevan dengan materi. Dengan cara ini, mereka diuji untuk menerapkan ide-ide yang sudah dipelajari, sekaligus mengevaluasi apakah konsep tersebut masih relevan atau perlu disesuaikan dengan situasi baru. Seperti itu. Wah, baik-baik. Ternyata ada banyak sekali ya yang bisa kita explore untuk memahami kembali gitu ya ide-ide penting yang bisa diterapkan oleh siswa dalam pembelajaran. Sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kalau tadi sebelumnya kita membahas bagaimana memandu peserta didik agar mereka memahami ide-ide yang penting, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Karena kan dalam pembelajaran itu kadang peserta didik itu sering diminta ya oleh guru melakukan perbaikan, revisi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara efektif untuk mengetahui bahwa peserta didik ini memang sudah sesuai gitu ya dengan proyek atau tugas yang dibuat atau belum? Mungkin saya ingin bertanya kembali kepada Bu Ayu. Silakan Bu Ayu. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan rubrik penilaian, Bu. Misalnya, untuk tugas membuat artikel opini, siswa diminta menilai sendiri artikelnya berdasarkan rubrik yang mencakup struktur dan penggunaan bahasa yang tepat. Selain itu, guru memberikan umpan balik yang spesifik seperti misalnya begini, pembukaanmu sudah menarik, tapi argumennya masih bisa diperkuat dengan data. Dengan kombinasi ini, siswa tahu apa yang perlu mereka perbaiki. Begitu, Bu Nirma. Baik Bu Ayu, berarti memang penting sekali ya Bu Ayu ya untuk memberikan umpan balik yang spesifik, bukan cuma sekadar bagus, kurang bagus, seperti itu ya Bu Ayu ya? Betul Bu Nurma.
Baik. Nah, dan tadi juga saya simpulkan bahwa ternyata pembuatan rubrik itu juga menjadi satu hal yang penting ya. Sehingga siswa menjadi tahu mereka itu berada di bagian materi mana gitu ya, dan apa nih yang akan mereka tuju gitu ya dalam pembelajaran. Kalau begitu saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga mengenai proses peserta didik gitu ya. Bagaimana nih peserta didik didorong untuk merenungkan atau merefleksikan gitu ya pekerjaan mereka atau kinerja atau tugas mereka. Mungkin boleh dari Bu Rita dulu. Peserta didik dapat didorong untuk merenungkan pembelajaran melalui refleksi. Kita bisa minta siswa menulis jurnal refleksi. Contohnya, setelah membahas novel, siswa menulis tentang apa yang mereka pelajari dari konflik tokoh atau apa yang paling mereka rasakan saat membaca cerita tersebut. Ini sangat membantu mereka menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi. Kita juga bisa memberikan refleksi mengenai tingkat pemahaman materi siswa. Refleksi ini bisa dilakukan dengan pertanyaan langsung atau memberi siswa lembar refleksi. Seperti itu, Bu Nurma. Oh baik Bu, berarti memang di akhir pembelajaran itu supaya kita tahu ya bagaimana proses belajar peserta didik, kita memberikan refleksi. Bisa nggak Bu kalau refleksinya itu dalam bentuk Google Form mungkin, atau yang paling efektif itu seperti apa Bu? Iya, seperti itu juga bisa Bu Nurma melalui Google Form atau media pembelajaran yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Bu Rita. Berarti ternyata jurnal refleksi ini sangat penting ya, karena bukan cuma membuat siswa itu mengenali pembelajarannya, tapi mereka juga jadi lebih sadar gitu tentang proses belajarnya sendiri. Baik, kalau seperti itu saya akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk bisa mengakomodasi gitu ya kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan dan minat peserta didik, tapi supaya tetap terarah gitu pada tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan poin yang T ya, atau trailer to student. Mungkin saya ingin bertanya kepada Bu Diano. Kalau menurut Bu Diano seperti apa, Bu? Menurut saya penting banget ya, mulai dengan tes awal kayak asesmen awal itu ada kognitif maupun non kognitif. Nah, di awal pembelajaran, hal ini membantu guru buat tahu sejauh mana kemampuan siswa, kemudian gimana gaya belajar mereka dan apa yang mereka minati. Kemudian dari situ guru bisa menyesuaikan pendekatan pengajaran supaya lebih pas gitu. Intinya guru bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru nggak cuma ngajar dengan satu metode saja, tapi disesuaikan sama kebutuhan tiap siswa. Nah, misalnya apa? Misalnya siswa yang lebih suka belajar visual bisa dikasih diagram atau video. Nah, sedangkan yang suka belajar kinestetik bisa diajak bereksperimen langsung. Walaupun berbeda-beda, tapi tujuan pembelajaran tetap sama. Hanya metodenya saja yang fleksibel. Begitu Bu Nurma? Baik, Bu Diano, sepakat ya. Jadi memang dengan cara ini setiap siswa tetap punya kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka, tapi tetap mengarah pada tujuan pembelajaran yang sama. Baik, kalau seperti itu, saya ingin ke pertanyaan yang terakhir. Setelah tadi pembahasan kita yang cukup panjang gitu ya, berarti bagaimana nih cara untuk menyesuaikan rencana pembelajaran kalau kan kita tidak pernah tahu ya, kalau lagi mengajar itu kadang suka ada hal-hal yang di luar kendali kita, di luar dari rancangan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru bisa menyesuaikan nih rencana pembelajaran itu apabila nanti ada perubahan kondisi? Nah, supaya tetap bisa memaksimalkan keterlibatan peserta didik, tapi pembelajarannya juga tetap efektif. Mungkin saya ingin Bu Helma yang menjawab, silakan. Oke, baik. Jadi menurut saya saat kondisi di kelas berubah nih, misalnya saya selalu menyesuaikan metode pengajaran. Misalnya jika awalnya saya merencanakan diskusi kelompok, tapi ternyata ada siswa yang belum paham dengan materi, saya akan kembali memberikan penjelasan langsung. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa benar-benar mengerti sebelum melanjutkan ke kegiatan lainnya. Begitu juga dengan asesmen formatif yang tadinya dirancang berkelompok. Jika ternyata masih banyak siswa yang belum paham, saya lebih memilih untuk mengeksplorasi konsep-konsep tersebut bersama-sama di kelas gitu. Tujuannya tetap sama, yaitu memastikan pemahaman siswa tercapai. Itu sih, Bu.
Baik Bu Helma, berarti penting sekali bagi guru itu untuk bisa beradaptasi ya dan juga dinamis gitu terhadap Iya, perubahan yang memang terjadi ya Bu ya. iya betul banget. Baik, nah berarti kalau seperti itu memang penting sekali bagi kita sebagai seorang pendidik gitu ya untuk sigap beradaptasi supaya siswa kita juga tetap terfasilitasi dengan baik dan pembelajaran juga tetap berjalan dengan optimal gitu. Nah kita sudah sampai di akhir podcast kita dan untuk mengakhiri podcast ini, alangkah lebih baiknya kita menyimpulkan gitu ya pembahasan yang sudah kita sama-sama diskusikan tadi dan juga kita explore bersama-sama. Yang tadi kita bahas mengenai understanding by design, kemudian juga kerangka where to ya, khususnya di komponen R dan T. Mungkin saya meminta Bu Debi untuk menyimpulkan pembahasan kita kali ini. Silahkan Bu. Oke, jadi saya akan merangkum diskusi kita hari ini. Jadi pendekatan understanding by design dengan kerangka Wirtu khususnya komponen R dan T itu sangat relevan untuk ditetapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Khususnya pada bagian R yaitu rating, revise, mendorong siswa untuk terus merefleksikan dan memperbaiki pemahaman mereka. Sedangkan bagian T atau Tailor to Student membantu kita menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa tanpa melupakan tujuan pembelajaran. Baik, Bu Debi, berarti memang sangat penting ya untuk melakukan pendekatan understanding by design dengan kerangka yang memang sudah ada. Yaitu salah satunya adalah kerangka yang bisa kita pakai adalah where to ya. Dan yang spesifik kita bahas adalah komponen R dan T. Baik, terima kasih Bu Debi atas jawabannya dan kita sudah sampai di akhir podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia yang telah berbagi insight pada hari ini. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi para pendidik lain untuk menerapkan UBD dalam pembelajaran mereka, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Itu saja yang dapat kami bagi untuk rekan-rekan semua yang mendengar podcast kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.